Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Kali ini Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan kelima terkait dengan rumus dan reaksi kimia. Baik, Ibu akan jelaskan. Jadi sebelumnya, untuk rumus dan reaksi kimia ini akan Ibu bagi menjadi 2 termin, ya, untuk hari ini dan keesokan hari. Oke, sebelum kita mempelajari terkait dengan rumus dan reaksi kimia, kita perlu tahu dulu sifat masing-masing unsur. Adapun untuk beberapa sifat itu dikaitkan dengan simbol bahan kimia. Di sini Anda bisa melihat ada kurang lebih ada 10 simbol, tapi sebenarnya ada beberapa kemiripan. Ada yang memang menamainya itu bergantung daerah atau bergantung dari negara, ya. Di sini yang pertama ada eksplosif, artinya bahan tersebut mudah meledak. Kemudian ada oxidizing, artinya dia mudah sekali, istilahnya teroksidasi, dia mudah sekali bereaksi dengan oksigen, ya, lingkaran, dan dia itu seperti mengeluarkan bara gitu ya. Kemudian ada extremely flammable, jadi dia itu sangat mudah terbakar ya, dengan adanya reaksi sedikit saja dia mudah sekali terbakar. Kemudian ada yang bersifat korosif, artinya dia mudah karat ya, mengandung bahan yang mudah menghasilkan karat gitu ya. Bahkan besi pun bisa menjadi besi yang sangat kuat itu bisa menjadi rapuh karena bahan kimia korosif. Kemudian ada simbol dangerous for the environment. Artinya, bahan kimia atau unsur tersebut tidak boleh berada di lingkungan karena bisa merusak. Kemudian, tanda silang ini ada 2, ada yang menyatakan bahwa dia itu harmful, artinya dia sangat berbahaya. Berbahaya ini kenapa? Nah, mungkin ada beberapa negara yang langsung menyebut bahwa unsur ini termasuk dengan simbol iritan ya, mengakibatkan iritasi. Jadi, dia ini bisa istilahnya itu membuat kalau misalkan terkena pada manusia atau makhluk hidup itu ya, bisa mengakibatkan luka. Kemudian extremely flammable itu sama dengan highly flammable ya, sinonim aja antara highly dan extremely. Kemudian di sini mungkin ada pembeda nanti, ada beberapa bahan kimia dengan simbol tengkorak seperti ini ya, skeleton seperti ini bisa mengakibatkan adanya keracunan ya. Bahkan bukan hanya iritasi lagi, tapi ketika ada yang terhirup, termakan gitu ya, itu fatal, mengakibatkan fatal ya. Akibatnya bisa menjadi kemungkinan besar keracunan atau bahkan hingga kematian. Nah, untuk rumus kimia ini merupakan semua senyawa yang dituliskan menggunakan lambang yang menunjukkan jenis dan komposisi unsur penyusunnya. Lambang senyawa seperti itu dinamakan rumus kimia atau formula. Jadi bukan oksigen OKSIGEN direaksikan dengan natrium, tidak. Tapi menggunakan lambang dari masing-masing unsur tersebut. Oksigen itu O, natrium itu Na, gitu ya. Rumus kimia didefinisikan sebagai rumus suatu zat yang menggunakan lambang dan jumlah atom-atom unsur penyusun senyawanya. Tata nama senyawa biner, ya, seperti yang sebelumnya yang Ibu share di YouTube, ya, kalau udah ngomongin biner berarti ada lebih dari 2 unsur, ya. Senyawa itu tersusun dari 2 macam unsur. Penamaan senyawa ini didasarkan pada nama unsur pembentuknya yang ditulis secara berurutan sesuai penulisan rumus kimia yang sebelumnya Ibu jelaskan, ya. Ada yang kation, ada yang anion. Maka yang disebut duluan adalah kation, kemudian yang anion diberi akhiran ida. Ini contoh senyawa biner ya, terdiri dari 2 unsur ya. Contohnya di sini adalah NO, nitrogen monoksida. Kenapa kok mono? Itu menandakan bahwa ada 1 oksigen ya. Kemudian karena dia itu memang berurutan, urutan kedua, maka dia diberi akhiran ida. Kalau NO2 karena memang dia 2, ingat ya yang seperti yang di YouTube Ibu tampilkan,
Kalau 2 maka nitrogen dioksida. Artinya nitrogen yang mengikat 2 unsur oksigen. Kalau N2O5, ya, jangan terkecoh, NO itu tetap merupakan 2 unsur yang berbeda, hanya jumlah atomnya saja yang berbeda. Kalau N2 berarti dinitrogen, kalau 5 oksigen, pentaoksida. Dan selanjutnya ya, seperti kemarin kalau misalkan ada senyawa transisi ya, kita lihat dulu Fe-nya dia itu termasuk yang 3+ atau yang 2+. Kalau dia 3+, maka jangan lupa diberi dengan angka Romawi. Berarti Bu, yang mana yang termasuk unsur-unsur transisi? Unsur-unsur transisi umumnya berasal dari bahan-bahan besi ya, unsur-unsur besi. Biasanya seperti itu. Kemudian, reaksi kimia itu sendiri adalah peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Pada reaksi kimia selalu dihasilkan zat-zat yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Seperti yang Ibu sampaikan jauh-jauh hari. Jadi, ketika ada 2 unsur yang berbeda, contoh yang paling sederhana yang Ibu terus gaungkan kepada kalian, ada unsur gas H, ada unsur gas O, ketika digabungkan menjadi cair atau air. Nah, itu ya. Kemudian di sini contoh lagi ketika ada merkuri oksida atau HGO yang terdiri dari 1 atom merkuri Hg dengan 1 atom hidrogen ya, menghasilkan 1 molekul yang terdiri dari 1 atom merkuri dan 1 molekul terdiri dari 2 atom oksigen ketika dipecah ya. HGO terdiri dari 1 Hg, 1 O, namun ketika dia dikembalikan menjadi reaktannya, ternyata oksigennya berasal dari 2 atom oksigen. Nah, hal seperti ini tuh perlu bahasanya itu disetarakan, Nak. Ini karena belum setara, artinya belum seimbang, belum sama antara jumlah unsur di sebelah kiri sebagai reaktan menjadi produk. Anda lihat di sini, oksigennya ada berapa? 1. Di sini ada berapa? 2. Nah, ini perlu ada penyetaraan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, nanti akan dijelaskan. Kita lanjutkan. Zat yang berada di sebelah kiri anak panah disebut dengan pereaksi, dan zat yang berada di sebelah kanan anak panah disebut dengan hasil reaksi atau produk. Ya, apapun itu pokoknya di sebelah kiri panah itu pasti adalah reaksi, dan untuk di sebelah kanan anak panah pasti produk. Ciri-ciri reaksi kimia dapat menimbulkan perubahan warna, dapat membentuk endapan, dapat menimbulkan perubahan suhu, dan dapat menimbulkan gas. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia, yang pertama, apa sih yang mengakibatkan laju reaksi kimia menjadi cepat atau lambat? Atau biasa saja? Yang pertama adalah ukuran zat. Makin besar luas permukaan, maka makin cepat reaksi kimia yang terjadi. Ini juga istilah ini tuh sebenarnya sedikit rancu. Kalian tahu, makin besar luas permukaan, makin cepat reaksi kimia yang terjadi. Berarti kita bayangkan ada gula. Kalian tahu gula batu, gulanya besar-besar. Dan ada gula pasir. Ya. Dengan berat yang sama-sama 1 ons. Dilarutkan di 2 gelas yang berbeda. Mana yang lebih cepat larut? Ya, coba dipikirkan itu. Kemudian yang kedua, ada perubahan suhu. Dengan makin tinggi suhu, mempercepat reaksi kimia. Dengan menggunakan suhu panas dan menggunakan suhu dingin untuk mengaduk gula pasir, mana yang lebih cepat larut? Ya, bisa dicek. Ini juga merupakan salah satu contoh praktikum sederhana untuk memahami adanya pengaruh laju reaksi, pengaruh beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Kemudian ada katalis atau bahan yang mampu mempercepat reaksi. Kalau untuk katalis ini adalah istilah-istilah yang memang kimia biologi gitu ya, biokimia gitu ya, bahwa ada bahan-bahan kimia tertentu yang bisa mempercepat reaksi tanpa mempengaruhi hasil produk. Dia sifatnya hanya membantu mempercepat saja, tapi dia tidak ikut masuk menjadi bagian dari produk gitu ya. Oh, aku jadi ikut terkandung dalam produk, tidak. Oke. Kemudian jenis-jenis reaksi sekarang.
ada kombinasi atau sintetis reaksi atau penggabungan ya, yang merupakan kombinasi atau sintetis reaksi satu di mana produk baru disintetis oleh kombinasi dari 2 atau 3 reaktan. Saya ulangi, kombinasi atau sintetis reaksi satu di mana ada produk nih, Nak. Produk yang disintesis oleh 2 atau 3 reaktan. Ingat, reaktan itu ada di sebelah kiri anak panah dan di sebelah kanan anak panah adalah produk. Oke, kalau kombinasi atau sintesis reaksi satu artinya ada 2 atau 3 reaktan. Ya, Anda lihat di sini hidrogen plus oksigen ada 2 ya, ada 2 reaktan kemudian menghasilkan satu produk. Oke, kalau di alam hidrogen itu tidak mungkin hanya H, maka dia bentuknya mesti gas. Ciri-ciri gas adalah sederhana. Ciri-ciri gas itu adalah pasti ada unsur, ya, ada unsur seperti ini, kemudian di bawahnya ada orde 2. Nah, ini menunjukkan bahwa dia termasuk golongan unsur gas. Oke, biasanya lebih dalam lagi di sini ada simbol dalam kurung di bawah lagi itu G kecil. Ya, yang menunjukkan bahwa dia itu gas. Ya, ketika ada H2 ditambah dengan O2, ya, yang secara alami memang bentuknya seperti ini, dengan reaksi tertentu dia akan menghasilkan H2O. Nah, itu kata-kata belum setimbang. Lihat. Lihat ya. Hanya ada 2 di reaktan, di produk ada berapa? 2. Sama ya. Sekarang untuk reaktan O-nya ada 2, tapi di sebelah kanan O-nya masih 1. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka yang pertama, yang ini jangan dilihat dulu. Yang ini jangan dilihat dulu. Kita karena memang O-nya di sini ada 2, kita beri angka 2 di bagian kiri suatu unsur. Ya, S-nyawa kalau di sini ya. Karena dia ini jumlahnya 2, maka diberi angka 2 di sini. Bukan langsung ditambahkan di bawah ini, tidak boleh. Ya, penambahan hanya boleh di sebelah kiri senyawa. Nah, oke. Setelah itu kita hitung. O-nya ada berapa? O kali 2, ada 2 O. O berarti O-nya ada 2 di sebelah kanan dan sebelah kiri juga sama, ada 2. Oke. Kemudian sekarang kita hitung H. Hanya di sini ordenya ada 2, kemudian ada koefisiennya juga 2. Bagaimana? Dijumlah? Tidak, dikalikan yang betul. 2 dikali 2, 4. Hanya di sini ada 4. Tadi sebelumnya ada 2, maka di sini diberikan koefisien 2. Menjadi ada 4 hidrogen. Di sebelah kiri ada 4 hidrogen, di sebelah kanan ada 4 hidrogen. Jadi setara dong, ya kan? O-nya di sini sudah ada 2 dan di sini juga ada 2. Oke, mudah kan? Oke, lanjut lagi. Jenis-jenis reaksi dengan reaksi dekomposisi 1, di mana satu senyawa terurai atau istirahat menjadi 2 atau lebih produk yang berbeda. Ya. Nah, ini mulai ada sedikit rumit tapi pasti bisa, ya. Oke, Ibu bantu ini. Sepertinya untuk ini salah ini. Sebentar. Mohon maaf ya. Ini seharusnya menjadi orde. Ups. Kok paragraf sih? Font ya, maaf. Oke, seharusnya subscribe. Oke, seperti ini. Ups. Oke, dan jadi untuk reaksi dekomposisi 1 ini contohnya adalah dari satu reaktan menjadi produknya berbagai macam lebih produk ya. Pertama, ada timbal nitrat. Timbal nitrat itu kalau dalam ditulis menggunakan simbol ya, bagaimana? Dia itu tulisannya adalah PbNO3. 2 kali cara membacanya. Timbal nitrat. Karena timbal itu sendiri merupakan unsur dengan dia itu memberikan elektronnya sebanyak 2 atau bersifat 2+, karena nanti termasuk kation, ingat.
Ya, Pb2+, NO3-nya cuma 1 minus, dia menerimanya 1 elektron, maka 1 minus tidak perlu ditulis di Pb, ya. Seperti ini. Kemudian apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah PbO. Bu, kenapa kok PbO? Karena Pb2+, O-nya 2 min, pas PbO. Bukan Pb2O2, tidak. Karena bagian pangkatnya itu saling mengurangi. Kemudian di sini ditambahkan dengan nitrat itu menjadi nitrit, nah. NO2 ditambah dengan O2. Dan ini belum seimbang. Mengapa demikian? Kita cek sekarang. Pb1 sama. Oke. N-nya di sini berapa? N-nya di sini ada 2. Kenapa? N di sini kan 1, tapi dikalikan dengan ini, 2. Di sini cuma 1. Oh no. Oh no ya. Kemudian di sini juga O-nya ada berapa? Bukan 3 tambah 2, tidak, tapi 3 dikali 2, 6. Di sini ada berapa? O-nya ada 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Oh no. Wah, ternyata ada perbedaan ya. Kemudian bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Karena diinginkan O-nya sebanyak 6, maka di sini masih 5. Apa yang dilakukan? Kalikan dengan angka 2 di sebelah sini. Beri angka 2, koefisien 2 di sebelah sini supaya O-nya menjadi 6. Oke, lihat yang bawah. Oke, O-nya sekarang sudah 6. Ya, sudah 6. Tapi kalau di sini dikasih 2, PB di sebelah sini kan masih 1. Oke, tambahkan di sini menjadi 2. Oh, ini kenapa besar? Oke. Oke. Ketika 2 PB di sini besar, oke, PB-nya menjadi sama. Tapi sekarang kita cek. Apakah N-nya menjadi tetap 2? Tidak. Di sini ingat, N-nya 1 dikali 2 menjadi 2, tapi ada koefisien lagi. Dikali 2 lagi. N1 kali 2, 2, 2N, dikalikan 2 lagi menjadi ada 4N. Maka kalau di sini N-nya ada 4, yang tadi awalnya 1, kalikan 4. Wah, semakin rumit ya? Tidak, tenang. Setelah PB-nya ada 2, aman. Sekarang, karena N-nya sudah di sini ada 4, aman. Ya, karena 4N. Sekarang kita hitung O-nya. Sebelah kiri dulu. Tadi ada 6 atom O. 3 kali 2, oke? Kemudian di sini ada koefisien lagi 2. Maka 6 dikali 2. Ternyata ada 12 atom O di sebelah kiri atau reaktan. Bagaimana di sebelah kanan? Ya, kita hitung pelan-pelan. Di sini O-nya ada 1 kali 2, ada 2. Ya, 2 ditambah dengan, di sini ada 2O dikalikan dengan 4. Berapa? 8. 8 tambah 2 yang awal, ada 10. Ditambahkan dengan O2. 10 tambah 2, 12. Ternyata menjadi sama. Ini yang dinamakan telah seimbang. Ya, demikian dulu, pelan-pelan dulu. Coba berlatih dulu. Kita lanjutkan untuk jenis-jenis reaksi yang C untuk kedepannya. Terima kasih. Ibu ini akan unggah materinya di laman YouTube. Jangan lupa untuk presensinya di Google Classroom. Sampai jumpa besok. Ibu akan unggah yang besok juga di YouTube, dan Ibu akan share linknya di Google Classroom.